Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan memanggil seluruh pihak yang keterangannya diperlukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR serta di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjadi salah satu pihak yang disebut berpeluang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Hal tersebut disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin 30 Juni 2025. Sebelumnya KPK sudah tetapkan 5 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan sebagai tersangka. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting. Ada pihak-pihak yang akan dipanggil lagi, misalkan Gubernur Sumut misalnya, Mas? KPK saat ini masih melakukan analisis dan pendalaman dari pemeriksaan para pihak, baik para tersangka, ya kemarin kita sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, dan juga pihak-pihak lainnya yang juga diperiksa pasca kegiatan tangkap tangan. KPK terbuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak siapa saja. Sementara itu, Saudara, KPK kembali menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara pada Selasa siang. Penggeledahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan menyeret Kadis PUPR yang disebut-sebut orang kepercayaan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, yaitu Topan Ginting, menjadi tersangka. Sekitar pukul 1 pada Selasa siang, penyidik KPK mendatangi kantor PUPR. Selama penggeledahan, kantor Topan Ginting dijaga oleh polisi. Hingga informasi ini diturunkan, penyidik KPK masih berada di dalam kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Medan. Atas dugaan kasus korupsi pembangunan jalan yang menghubungkan Huta Baru Sipiongot, Sumatera Utara, KPK menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Sebelum ditangkap oleh KPK, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting melakukan sidak mobil dinas di jajaran kantor PUPR Sumatera Utara pada tanggal 24 Maret 2025. Dalam video yang diposting Topan Ginting di akun Instagram miliknya, Topan dengan tegas menegur stafnya karena ketidakberesan dalam catatan aset kendaraan di Dinas PUPR Sumatera Utara. Informasi selengkapnya, Saudara, soal kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan, dan juru kamera Ganiar Febrian. Niko, selamat petang. Bagaimana perkembangan penyidikan dugaan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara? Apakah ada bukti baru, Niko? Ya, selamat petang Dipo dan juga saudara, bahwa KPK tadi siang pada sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat ini telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Sumatera Utara, yang mana dalam penggeledahannya ini memeriksa sejumlah staf dari kantor Dinas PUPR Sumatera Utara. Namun kita masih menunggu apakah nantinya ada bukti-bukti baru yang akan dibawa oleh KPK ke Jakarta untuk mengungkap atau menjadikan terang kasus dugaan proyek korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Dan tentunya kita masih menunggu statement resmi dari KPK terkait penggeledahan pada hari ini. Dan intinya, Dipo, pada kali ini kasus dugaan korupsi dalam pembangunan jalan di Sumatera Utara ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni adalah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting, lalu ada Direktur Utama PT DNG Muhammad Akhirun Effendi Siregar, lalu ada Direktur PT RN Muhammad Raihan Dulasmi, lalu kemudian ada PPK Satker Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 1 Sumatera Utara Helianto, lalu ada Kepala Unit Pelaksana Teknis Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara merangkap PPK Rasuli Effendi. Yang menarik dalam kasus ini, Dipo dan juga saudara, adalah Kepala Dinas PUPR yang merupakan
orang terdekat dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bagaimana pernyataan dari Bobi Nasution? Bobi Nasution menyatakan bahwa dirinya siap bila diminta oleh KPK untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus ini. Dan Bobi juga menyatakan bahwa dirinya sempat meninjau pembangunan jalan di Sumatera Utara bersama dengan Kepala Dinas PUPR Topan Ginting yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan saat ini Bobi dijadwalkan akan menghadiri penandatanganan MOU oleh Menteri Perumahan atau Menteri PKP Marwarar Sirait di Jakarta. Nanti kita akan tanyakan bagaimana kelanjutannya. Apakah nantinya Bobi sudah menerima surat panggilan dari KPK ataukah dia bersedia atau tidak? Nantinya kita akan tanyakan di agenda pada sore hari ini. Dipo. Singkat saja Niko, apakah artinya untuk tanggal kepastian terkait dengan pemanggilan Bobi Nasution ini sudah disampaikan oleh KPK? Belum ada informasi dari KPK terkait dengan pemanggilan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk memberikan keterangan dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Sementara nantinya KPK juga masih membutuhkan bukti-bukti baru yang dilakukan oleh KPK, di mana pihak KPK saat ini juga telah melakukan penggeledahan di kantor Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, dan tentunya kita masih nantikan bagaimana statement resmi dari KPK, apakah nantinya akan ada bukti-bukti baru yang telah dibawa oleh KPK dalam dugaan suap atau dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, dan juga kapan nantinya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan dipanggil oleh KPK. Dipo. Terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga Gahniar Febrian. Selamat bertugas kembali.